Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa iftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Kita melanjutkan membaca dari kitab Syarah Mawdhu' Irsyadil Akhwan fi Bayani Ahkami Syurbi Al-Qahwati wa Dukhan yang ditulis oleh Mbah Ihsan Jambes atau Kiai Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jambesi Al-Kathiri Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Dan kita memasuki atau kita berada di pembahasan terakhir, yaitu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah rokok. Qala an-Nadhimu rahimahullahu ta'ala, berkata Nadhim, dia mengatakan qala wa fi tsani syarqawi qawli fafhaman syurbat dukhani lisaimi famna'an wa jasama al-bajuri wal bujairimi ma'al mudabighi wa ghairihimi bi anna syurbahu yakunu muftira wa man ta'ata fal hukmu 'uzzira wa kalamul 'allamati ibn hajari laysa sarihan 'adamul iftari kama wahim al-ba'du fi istikhraji kalamihi min tuhfatil muhtaji. Maka di sini beliau masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita membahas tentang dalam nazam sebelumnya membahas tentang permasalahan apa namanya? Mengkonsumsi rokok pada saat di dalam majelis Iqra, ya, itu majelis Quran dan juga majelis kajian sebuah kitab, di mana para ulama ada silang pendapat ya tentang masalah hal tersebut. Ada yang menghukumi bahwasanya hal tersebut haram, dan ini yang tampak dari ucapan Nazim, dan bahkan dikhawatirkan kata Mbah Ihsan Jambes ya, bal yukhsha 'alaihil kufru, dikhawatirkan ini sampai pada derajat kekufuran. Kalau ada maksud ihanah ataupun ada maksud merendahkan majelis ilmu. Baik. Maka di sini beliau melanjutkan pembahasannya qala wa fi tsani syarqawi. Ya, beliau mengatakan qala wa fi tsani, dan dalam perkara yang kedua atau dalam hal yang kedua. Oke. Hal yang kedua di nazam sebelumnya kita sudah membahas ya, bahwasanya haram hukumnya bagi seorang muslim atau bagi seorang yang mengkonsumsi rokok ketika sudah ada ketetapan dari pemerintah setempat akan larangan untuk mengkonsumsi rokok, maka ini hukumnya diharamkan. Dan itu yang terakhir kita bahas, dan pendapat keharaman tersebut sudah dijelaskan oleh Ibnu Qasim Al-Ambadi, dan beliau melanjutkan di nazam berikutnya wa fi tsani syarqawi. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi sahibul Hasyiyah. Beliau mengatakan wa fi tsani, dan dalam hal yang kedua alladzi huwa syurbu dukhan kadzalik, yaitu mengkonsumsi rokok, demikian pula ya dalam hal ini ketika dilarang oleh pemerintah setempat, kadzalika Syekhul Syarqawi, yaitu Syekh Asy-Syarqawi qala al-Bajuri fi hasyiyatihi, di mana Imam Al-Bajuri dalam hasyiyahnya mengatakan ala Fathil Qarib waqad waqa'a sabiqan, dan telah terjadi pada zaman sebelumnya min naibi sultan, dari wakil pemimpin pada zamannya, annahu nada fi Misr, pokoknya beliau memberitahukan, mengumumkan di Mesir ala adami syurbihi fi turuqi wal qahawa, bahwa tidak boleh mengkonsumsi rokok di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat warung kopi. Fakhalafan nasu amrohu, maka banyak dari manusia ini yang tidak mengikuti perintah daripada pemerintah. Fahum usatun ilal an, maka kata beliau, maka mereka ini orang yang tidak mau mematuhi peraturan dari pemerintah pelarangan untuk mengkonsumsi rokok ini, mereka itu adalah orang-orang yang maksiat ya hingga saat ini, kata Syekh Bajuri ya. Ilal an illa, kecuali man syarabahu
au man syaribahu fil baiti, kecuali orang yang mengkonsumsinya di rumah. Karena aturan dari pemerintah setempat itu melarang di jalan dan juga di tempat-tempat warung kopi. Dan kalau di rumah maka tidak ada larangan. Ya kembali ke hukum asalnya. Falaisa bi'asin, maka mereka tidak bermaksiat terhadap perintah pemimpin tersebut karena pemimpin hanya melarang di jalan. Li'annahu la yu'adi ala adami syurbihi fil bait. Karena dia tidak melakukan kezaliman atau tidak keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, ya. Li'annahu la yu'adi ala adami syurbihi fil baiti aidan, ya. Pokoknya hal tersebut ya tidak berlaku jika mengkonsumsi rokok itu di rumahnya. Walau raja'al imamu amma marra, ya. Dan kalau seandainya pemimpin itu membuat keputusan ulang, ya, tentang apa yang telah berlaku sebelumnya, lam yaskut al-wujub, maka tidak terjatuh hukum kewajiban, maksudnya tidak hilanglah hukum kewajiban tersebut. Ya. Baik. Wa fi qaulihim, dan dalam ucapan, maksudnya di sini adalah kalau misalkan pemerintah sebelumnya menetapkan tidak boleh merokok di tempat umum misalkan, kata beliau, maka ya sudah berlaku aturan pemerintah. Kalau dilanggar ya dia berdosa, dia maksiat, melanggar aturan pemerintah dan juga berdosa. Taruhlah pemerintah berikutnya mencabut larangan tersebut, ya, mencabut larangan tersebut. Kata Syekh Bajuri, beliau mengatakan, maka ini tetap berlaku, larangan itu tetap berlaku, kata beliau. Ya, makanya beliau mengatakan walau raja'al imam amma marra lam yaskut al-wujub. Itu kata beliau. Kemudian di sini Mbah Hasan Jampes menanggapi wa fi qaulihim, dan dalam ucapan beliau-beliau ini fahum usatun ilal an, itu mereka bermaksiat hingga saat ini, ya. Nadharun, ada sedikit koreksi di sini. Balil aqrab, akan tapi yang lebih dekat dalam masalah ini maqalahu ba'dhum, apa yang disampaikan oleh sebagian ulama, anna wujuba imtithalil imam, bahwasanya kewajiban mengikuti imam atau pemimpin innama huwa muddatu imamatihi, yaitu sepanjang sepanjang masa jabatan daripada pemimpin tersebut. Fala yajibu ba'da mautihi, maka tidak ada kewajiban setelah pemimpin tersebut mati. Ya. Kadza qalahu tilmidhu Abdul Hamid Asy-Syarwani. Demikian yang disampaikan oleh muridnya Imam Bajuri, yaitu Abdul Hamid Asy-Syarwani. Nah, di sini beliau mengomentari ucapan Al-Bajuri yang mengatakan bahwasanya orang yang dulu di Mesir itu sudah ada aturan untuk tidak boleh merokok di jalan ataupun di tempat warung kopi. Dan itu orang yang melanggarnya sampai hari ini, sampai zamannya Syekh Bajuri, kata beliau, maka ini tetap berdosa. Nah, ini dikomentar oleh Syekh Bajuri. Ya, ini dikomentar oleh muridnya Syekh Bajuri, yaitu Syarwani. Beliau mengatakan, nah ini sebenarnya ada hal yang perlu dikoreksi. Kenapa? Karena ketaatan terhadap imam, ketaatan terhadap pemimpin itu hanya berlaku ketika pemimpin itu masih hidup. Maka setelah dia meninggal, ya sudah, hilanglah kewajiban taat kepada pemimpin tersebut. Ya. Baik, waqala aidan, dan Syarwani juga mengatakan fi qaulihi walau raja'al imam, seandainya pemimpin itu dia mengkoreksi kembali keputusannya, gitu ya. La'allal aqrab, kata Syarwani, bahwasanya yang dekat dalam sini as-sukut, maka tidak ada kewajiban. Jadi gini, Syekh Bajuri menganggap ketika sudah jatuh keputusan dilarang merokok di tempat umum misalkan, maka aturan ini berlaku secara mutlak, kata Imam Bajuri, berlaku dan hukumnya wajib bagi masyarakat untuk mentaati, baik pemimpin itu masih pemimpin atau tidak, dan baik pemimpin itu membiarkan aturan tersebut tetap berlaku atau mencabut aturan itu. Jadi tetap berlaku terus gitu. Tapi kata Syekh Syarwani, beliau mengatakan dalam dua hal ini sebenarnya kurang tepat. Ya, dalam dua hal ini maka ya tidak terjatuhlah hukum kewajiban. Ya, karena yang pertama karena pemimpin sudah nggak memimpin lagi. Yang kedua, karena pemimpin sendiri sudah mencabut aturannya. Maka ini ya kembali kepada hukum asal. Wallahu a'lam. Ya intaha. Demikian nukilan dari Syarwani. Qala ba'dhum, sebagian dari para ulama mengatakan, wa ma taqarrara min wujubi, dan apa yang sudah tetap bahwasanya kewajiban, ma amarahu bihil imamu, bahwasanya apa yang diperintahkan oleh imam atau pemimpin, huwal muqarrarul al mu'tamadu, maka dia adalah ketetapan yang dijadikan landasan. Wa khalafa fihi al-Adzra'i wal Bulkini, dan menyelisih dalam ketetapan ini
Al-Imam Al-Adra'i. Al-Adra'i adalah imam yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Hamdan Al-Adra'i Syafi'i yang wafat tahun 783 Hijriah. Ya. Dan beliau memiliki beberapa banyak dari kitab. Di antaranya adalah Qutul Muhtaj, Syarah Minhaj, dan juga selainnya. Wal Bulkini dan juga Imam Al-Bulkini ya. Sangat masyhur sekali beliau juga Sirajuddin Al-Bulkini ya, Sirajuddin Umar bin Raslan Al-Bulkini yang wafat tahun 805 Hijriah ya. Beliau adalah ahli fikih Syafi'i dan juga beliau muhaddits ahli hadits ya. Beliau juga ahli hadits ya, Al-Bulkini. Baik wa ghairuhuma dan selain keduanya wa tabi'ahuma dan mengikuti mereka Abdullah bin Umar Abu Makhramah ya, atau Ba Makhramah. Ya, beliau adalah faqih ya, faqih Yaman. Syekh Abdullah bin Makhramah wafat tahun 972 ya. Dan beliau qadhi di area di daerah Syihr ya di zamannya, dan beliau adalah murid dari Al-Muzajjad yang sudah kalamnya atau nukilannya diambil oleh atau dinukil juga oleh Mbah Hasan Campes ya. Murid dari Al-Muzajjad dan juga Al-Tan Badawi ya. Rahimahullah taala. Baik, Wasyuuti dan juga Imam Suyuti. Sangat masyhur sekali Imam Suyuti. Ya, faqih zamannya beliau faqih, muhaddits, mufassir, ahli lughah ya. Yaitu Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Fil asbahi wan nadhair, dalam asbah wan nadhair. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Nazim mengatakan, nah terus masalah berikutnya. Beliau sebelum itu ya, qala Nazim berkata, Nazim wa fi qauli fafhaman, dan dalam ucapan ini maka fahmilah. Alfa zaidah, fa-nya adalah tambahan, yaitu dalam apa namanya? dalam ucapan tersebut ya. Baik, kemudian masalah berikutnya, syurbud dukhan lisaim. Masalah mengkonsumsi rokok bagi orang yang berpuasa. Apakah ini membatalkan puasa? Maka beliau mengatakan, qala syurbud dukhan lisaimi, mengkonsumsi rokok bagi orang yang puasa binasbi syurbin ya, dengan menasabkan syurb ya. Berarti syurbat dukhani lisaimi. Maf'ulun. Dia adalah maf'ul muqaddamun yang didahulukan liqaulihi famna'an. Ya, terhadap ucapannya famna'an. Famna'an syurbat dukhan, gitu takdirnya. Li'annahu muftir, karena dia adalah pembatal puasa. Ya. Wa min thamma, dan karenanya jazam al-Bajuri, telah menetapkan Imam al-Bajuri wal Bujairimi dan Bujairimi dan Ma'al Mudabi dan juga Imam al-Mudabi Hasan bin Ali bin Ahmad Al-Mantawi Syafi'i al-Mudabi yang wafat tahun 1170 Hijriah. Wa ghairihim dan selain mereka bikasril mim al-Qalyubi, dengan mengkasrahkan mimnya ya, bi ghairihimi ya, mimnya dengan dikasrah ya, tambahan. Al-Qalyubi, seperti siapa? Imam Al-Qalyubi juga berpendapat yang sama. Bi anna, apa pendapat mereka? Bi anna syurbahu, bahwasanya mengkonsumsinya yaitu lidukhan, rokok, wa huwa shaim, sedangkan dia dalam kondisi puasa, yakunu muftiran, membatalkan puasa. Maka di sini masalah berikutnya adalah hukum orang atau ya hukum orang yang mengkonsumsi rokok pada saat puasa. Maka kita katakan yang mu'tamad dalam hal ini, mengkonsumsi rokok pada saat puasa membatalkan puasa. Dan beliau mengatakan wa man ta'ata syurbahu, dan siapa yang mengkonsumsi rokok wa huwa kadzalik, dan dalam kondisi tersebut fal hakimu azzara, maka hakim mengtakzirnya, memberikan hukuman kepadanya. Wal alifu lil itlaq, dan alifnya untuk kebutuhan syair. Nah, kenapa? Karena dia membatalkan puasanya secara terang-terangan, maka harus ditahan, rokoknya diambil, tidak diperbolehkan untuk menjalankan meneruskan ya rokoknya. Itu kalau misalkan memang pemerintah setempat memiliki kebijakan yang pro terhadap aturan puasa. Wa amma kalamul 'allamati Syekh, adapun ucapan al-'allamah Syekh Ibnu Hajar Al-Hitami yang masyhur fi syarhil minhaj, syarah minhaj ya, dalam tuhfahnya, fa innahu laisa nassan sarihan, bahwasanya dalam ibarahnya min Tuhfatul Muhtaj, maka tidak ada nas yang sharih, tidak secara gamblang, secara jelas beliau sampaikan muftir. Wala mafhuman, dan juga tidak secara mafhum ya, secara makna ya, adamul iftari, tentang
tidak membatalkan bihi dengannya. Kama wahima al-ba'du, sebagaimana yang diprasangkai oleh sebagian ulama, ba'dul ulama. Istikhraji kalamihi, dalam memunculkan ucapannya Ibnu Hajar min Tuhfatil Muhtaj, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, Tuhfatul Muhtaj, Syarah Al-Minhaj, Minhajut Talibin. Dan apa ucapan dari Syekh Ibnu Hajar ini? Di mana wanasuhu, beliau mengatakan wanasuhu ba'da an dzakara syarta sihhati shaum, dan nasnya, ibarahnya dalam Tuhfatul Muhtaj setelah beliau menyebutkan syarat sahnya puasa, limsaku an usulil ain. Di antara syarat sahnya puasa adalah menjaga, menahan diri dari mencapainya ain ila ma yusamma jaufan, ke dalam jauf, yaitu dalam tubuh. Qala, kemudian beliau mengatakan bi khilafi wusulil athar. Berbeda halnya kalau yang mencapai itu adalah sifatnya asar. Bukan ain tapi asar. Bukan ain tapi apa? Asar. Seperti apa? Kaptu'mi, seperti hanya rasa saja. Wa karrihi, demikian pula hanya angin. Bisyammi, dengan baunya, ya, atau udara. Ya, maka ini tidak membatalkan, karena yang dipersyaratkan membatalkan adalah ain, ya. Dukhulul ain il jauf. Sedangkan kalau asar bukan ain. Rasa tidak bisa dilihat. Bau tidak bisa dilihat. Ya, maka ini tidak masalah. Orang misalkan ya menghirup bau, ya maka ini tidak membatalkan puasa, kata Imam Ibnu Hajar. Wa mithluhu wusulu dukhan nahwil bukhur au nahwil bukhur. Dan demikian pula masuknya apa namanya? Dukhan yang dimaksud di sini bukan rokoknya ya, tapi yang dimaksud di sini adalah asap. Demikian pula masuknya asap nahwal bukhur, yang seperti asapnya bukhur. Ya, kita tahu bukhur adalah wewangian yang menggunakan apa namanya, kayu gaharu atau yang semisalnya, kemudian dibakar. Itu kan keluar asap yang wangi. Ilal jauf, kemudian mencapai jaufnya. Maka ini tidak membatalkan, kata Ibnu Hajar. Wal qaulu bi anna dukhan ainun, ya. Dan ucapan bahwasanya dukhan, ya, atau rokok, ya, ainun, bahwasanya dia adalah ain, ya, rokok itu adalah ain. Laisal murad bihi al ainu huna. Ya, bukanlah maksudnya adalah ain di sini, ya. Dalam artian dukhan itu ya dalam artian rokok, ya, ya tidak termasuk dalam hal yang membatalkan puasa, gitu ya. Itu yang difahami daripada ucapannya Ibnu Hajar. Wa huwa ma yusamma ainan urfan, dan dia yang disebutkan dengan ain secara urf. Qalahul Qurti, dikatakan oleh Al-Qurti. Kemudian Mbak Ihsan Jambas melanjutkan pembahasannya. Beliau mengatakan qala li anna bahtsahu 'anid dukhani bi sifatil athari dunal aini qalahu Abdul Bari Dzul Ulumi fi syarhihi Masailit Ta'limi wa hal huwa muttafaqun alaihi qultu na'am afada bit tanbihi Abdullah Syarqawi kana qaila an inna zayyadi afta laysa mubtila wa dzaka qabla ilmihi bil hali wa ba'dahu afta khilafal awwali. Kemudian beliau melanjutkan, sebagian ulama ada yang berpendapat atau ada yang mentakhrij dari kalamnya Ibnu Hajar tadi, dukhan bukhur itu, asap daripada bukhur, itu tidak membatalkan karena dia masuk asar. Ya, sehingga rokok pun demikian. Maka beliau mengatakan, li'anna bahtsahu, bahwasanya pembahasan dalam masalah ini, illah liqaulihi wahima al-ba'du. Ya, ini adalah alasan terhadap ucapan nazim sebelumnya, wahimal ba'du, yaitu berprasangka sebagian, li anna kalamahu, bahwasanya pendapatnya anid dukhan, tentang rokok, fihi, dalamnya bisifatil athar, itu masuk dalam kategori asar, kal bukhur, seperti bukhur, wa nahwi, dan semisalnya. Dunad dukhan alladhi yusafu bil ain, dia bukan dukhan yang disifati sebagai ain, kan nasyi' minat tutun, yang muncul daripada asap daripada tutun itu tembakau, ya, daripada tembakau. Qalahul madhkur as-Sayyidul 'Allamah Muhammad bin Ahmad Abdul Bari Al-Adal. Dia adalah itu tadi Muhammad bin Ahmad Abdul Bari Al-Adal, dalam atau beliau memiliki kitab yang cukup masyhur, syarah Zubat, ya, Ifadatus Sadatul Umat. Beliau penulisnya, yang wafat tahun 1298. Ya, Dzul Ulumi fi syarhi, ya, dalam yang memiliki ilmu yang paling, dalam syarah beliau Irsyad di Ra'si Salim ila Saluti Manhajil Qawim.
Ya, beliau menulis sebuah hasyiah terhadap Manhajul Qawim, syarahnya Masailul Ta'lim. Ibnu Hajar. Ya. Baik. Ala Masailul Ta'lim, ya, syarah Masailul Ta'lim. Masailul Ta'lim itu kitab Muqaddimah Durrahiyah. Baik. Jadi beliau mengatakan Syekh Al-Hadal, penulis Ifadatus Sadat al-Ummad, Syarah Zubad, dalam hasyiah beliau terhadap Manhajul Qawimnya Ibnu Hajar Al-Haytami yang merupakan syarah daripada Muqaddimah Hadramiyah, beliau menyampaikan bahwasanya yang dimaksud ain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam tuhfahnya Ainul Bukhur itu tidak berlaku bagi Ainul Dukhon. Kenapa? Karena cukup berbeda. Cukup berbeda kata beliau. Wa in qulta, dan jika engkau katakan hal huwa iftaru shaim bi syurbi dukhon, apakah batalnya orang yang berpuasa dengan mengkonsumsi rokok, muttafaqun alaih, itu sudah sepakat semua para ulama, amla, atau tidak? Qultu, maka aku katakan na'am, iya, muttafaqun alaihi. Ya, itu sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya rokok ketika dikonsumsi di tengah hari bulan puasa, maka itu membatalkan orang yang berpuasa. Muttafaq alaih. Adapun prasangka sebagian orang melihat dari kalamnya Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj menyampaikan bahwasanya rokok ini membatalkan puasa itu sudah muttafaq alaih. Dan beliau mengatakan di sini kama afadahu bitanbihi asy-Syekhul Allamatu Abdullah bin Hijazi al-Masyhur bi Syarqawi. Sebagaimana sudah disampaikan penjelasan ini oleh Syekh Asy-Syarqawi rahimahullah taala. Kana qailan, yang beliau menyampaikan hal tersebut fi hasyatihi ala tahrir, dalam hasyiahnya dalam atas matan tahrir. Bahwasanya innal allamah Az-Ziyadi, bahwasanya dinukilkan oleh beliau juga bahwasanya Az-Ziyadi pernah berfatwa afta bi anna syurbal madhkur, bahwasanya mengkonsumsi yang sudah disebutkan yaitu mengkonsumsi rokok laisa mubtilan lisaum. Beliau menyampaikan sempat memberikan fatwa mengkonsumsi rokok tidak membatalkan puasa. Wa dzakal madhkur min fatwahu, dan apa yang sudah disebutkan dari fatwanya Ziyadi, kata Syarqawi, qabla ilmihi bil hal, sebelum beliau mengetahui dengan kondisi ai bi haqiqatihi, kenyataannya daripada asap rokok itu. Wa ba'dahu ai ilmihi bidzalika, dan setelah beliau mengetahui tentang hal tersebut, aftah khilafal awal, maka beliau memberikan fatwa baru yang berbeda dengan fatwa pertamanya. Ai afta bi annahu muftir, beliau memfatwakan setelah mengetahui kondisi sebenarnya, maka mengkonsumsi rokok ini membatalkan puasa. Hadza mulakhasu kalam Syarqawi, ini adalah ringkasan dari ucapan Syarqawi dalam hasyiahnya. Wa amma nasuhu fi hasyiyati, adapun ucapan beliau ya secara lengkap ya. Maka beliau mengatakan waqad afta Ziyadi awalan, dan telah berfatwa Ziyadi di pertama kali atau pada fatwa pertama bi annahu la yuftir, bahwasanya rokok tidak membatalkan, li annahu idzaka la yumkin, karena ketika itu ya tidak memungkinkan an yu'rafu an ya'rifa haqiqatahu, ya yang tidak memungkinkan bagi beliau untuk mengetahui kebenaran ya bagaimana sebenarnya asap rokok itu. Falamma ra'a atharahu, dan setelah beliau melihat dampaknya ya atau asarnya bil busah, yang muncul dari busa rokoknya itu, allati yusyarrabu biha, yang mana busa tadi itu menyaring ya daripada asap itu ya, atau apa namanya, allati yusyrabu biha, yang lewat busa tadi orang itu akan menghirup rokok, raja'ah, maka beliau menarik kembali ya, wa afta, menarik fatwanya, dan beliau berfatwa dengan fatwa baru bi annahu yuftiru, bahwasanya dia membatalkan puasa. Wa ibaratun nihayah li Ramli, dan adapun Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtajnya li Ramli ba'da kalamin ya setelah ucapan beliau, wa yukhadhu minhu, dan dari sini diketahui anna wusula ad-dukhan, bahwasanya masuknya asap rokok, alladzi fihi raihah, atau asap ya, alladzi fihi raihatul bukhur, yang di dalamnya ada bau bukhur, au ghairuhu, atau selainnya, ilal jauf, ke dalam tubuh, la yuftiru bihi, atau la yuftiru bihi, maka tidak membatalkan. Wa in ta'ammada fatha fihi li ajli dzalika, meskipun dia sengaja membuka mulutnya untuk hal tersebut, wa huwa zahirun, dan ini nampak sekali.
Wabihi afta Syamsu al-Birmawi, dan demikian pula yang difatwakan oleh al-Birmawi, alim faqih ya, Syafi'i masyhur, muhaddits, lamma taqarrara annaha laysat ainan, ketika beliau menetapkan bahwasanya hal tersebut raihatul bukhur itu bukanlah ain, urfan, secara urf ya, secara urf, karena asap itu bukan ain gitu, kata beliau. Id al-madaru huna alaihi ya, dan bosnya daripada dhabit atau hal yang dibahas di sini adalah atas urf gitu ya. Wa in kanat mulhiqatan bil aini fi babil ihram, meskipun dia masuk ke dalam kategori ain dalam bab ihram ya, dalam bab ihram ya, maksudnya seorang yang sedang ihram tidak boleh memakai wewangian meskipun itu dengan asap bukhur, maka nggak boleh ya. Ala tara ya, tidakkah engkau melihat anna dhuhurar rihi wa ta'mi, bahwasanya nampaknya bau ataupun rasa mulhikun bil aini, dia masuk kategori ain fihi, di dalamnya, lahuna, tidak pada pembahasan ini. Waqad alima min dzalika waqad ulima min dzalika, dan telah diketahui dari hal tersebut, anna fardhal mas'alati, bahwasanya pembahasan masalah ini, annahu lam yu'lam ya, bahwasanya tidak diketahui infisalu ainin huna ya, terpisahnya ain di pembahasan ini ya, dalam pembahasan ini. Qala Ali Asy-Syubramilsi, beliau mengatakan, Ali Asy-Syubramilsi menanggapi ucapan dari Imam Romli, qaulur Romli, ucapan dari Imam Romli ini, lima taqarrara, terhadap apa yang sudah ditetapkan, yukhadhu minhu, diambil darinya, anna syurba ma huwal ma'ruful an, bahwasanya mengkonsumsi apa yang sudah diketahui sekarang, bidukhan, dengan rokok, la yuftiru lima dzakarahu, tidak membatalkan sesuai apa yang beliau sampaikan, anal madar alal urf guna, bahwasanya pembahasan ini sesuai dengan urf di sini. Fa innahu la yusamma fihi ainan, karena secara urf asap itu tidak dinamakan ain. Kama anna dukhan al musamma bil bukhur la yusammaha, sebagaimana juga asap daripada bukhur ini juga tidak disebut ain ya. Waqad naqala an Syekhina Az-Ziyadi, dan telah menukil dari guru kami Az-Ziyadi ya, annahu kana yufti bidzalika awalan. Nah, ini ucapannya Syarqawi ya, secara lengkap ya, dan telah dinukil dari guru kami Az-Ziyadi, bahwasanya beliau berfatwa dengan fatwa yang sama pada awal fatwanya, tsumma uridu alaihi ba'du talamidatihi, kemudian disampaikan atau ditampakkan, di hadapan beliau ya, sebagian daripada murid-murid beliau menghadirkan qasbatan mimma yashrabuhu fihi, batang daripada rokok yang sudah dikonsumsi, wa kasaroha baina yadahi, kemudian dibuka rokok tadi yang sudah sempat dikonsumsi, baina yadahi, di hadapan beliau, wa arahu ma tajammada min atharid dukhani fiha, dan beliau diperlihatkan kepada beliau ya, tentang bekas daripada asap tadi. Kalau kita lihat ketika orang rokok itu di busanya kan ada bekas-bekas asap rokoknya. Wa qala lahu, maka Az-Ziyadi mengatakan, hadza ain, ini ain ini. Kalau seperti ini ain. Ya, kalau seperti ini apa? Ain. Jelas ain. Faraja'an dzalika, maka Az-Ziyadi mengatakan menarik kembali fatwa pertama. Wa qala, dan beliau mengatakan, haitsu kana ainan yuftir. Karena dia ain sekarang, maka aku katakan itu membatalkan puasa. Wa naqasha fi dzalika ba'du talamidatihi aidan ya. Dan sebagian murid Az-Ziyadi juga berdiskusi dengan Syekh Az-Ziyadi, mengatakan bi anna ma fil qasbah innama huwa minar ramad ya, bahwasanya apa yang di dalam di dalam busa ini atau di dalam batang rokok ini itu adalah abu gitu ya, abu. Ia baqa min atharin nar, yang dia adalah sisa daripada bekas api. La min aini dukhan, bukan dari asap gitu, kata beliau. Kata sebagian murid yang berdiskusi, ya silul ladim yang mencapai ke dalam tubuh atau ke rongga kepala. Wa qala, dan beliau mengatakan, al-zahir maqtadahu kalam syarih Syihab Ramli
min adamil iftar, ya. Yang nampak dalam hal ini adalah sebagaimana ucapannya Syihabur Ramli, bahwasanya tidak membatalkan. Wa huwa dhahiru ghairu anna kalamahu, dan ini memang tampak, akan tetapi bahwasanya ucapan beliau wa in ta'ammada fatha fihi li ajli dzalika, bahwasanya membuka mulut untuk hal tersebut qad yaqtadi annahu, hal itu memberikan dampak, ya. Lau ibtalau, kalau sengaja menelan asap itu, afthara, maka itu bisa membatalkan. Wa adamu tasmiyatihi ainan yaqtadi adamul fitr, dan tidak menamai dengan ain, ya, di mana di mana asap itu tidak dinamai ain, maka ini memberikan dampak, tidak membatalkan puasa. Di sini kita masih membaca nukilan-nukilan dahulu, nanti mungkin akan ada kesimpulan dari beliau, ya. Waqala al-alamatu Abdul Hamid Asy-Syarwani, berkata Abdul Hamid Asy-Syarwani fi hasyati, dalam hasyahnya ala Tufah, atas Tufatul Muhtaj, hadhil munaqasyah, dialog ini ma'a mukhalafatiha lil mahsus, ya, diiringi dengan hal yang berseberangan dengan apa yang terlihat, ya. Taridu, ya, itu maka akan memberikan dampak bi annahu law sullima, bosnya taruhlah, ya, annama fil qasbah minar ramad al-madhkur, seandainya yang ada di dalam batang rokok itu adalah sisa bekas daripada bakaran api, famal tasaqa bil qasbah minhu usyru a'syari ma wasala minhu ila dimaq, ya, maka apa yang menempel di busa tadi itu, atau yang menempel pada batang rokok itu ya mungkin usyru asyara itu mungkin cuma 1%-nya gitu, ya. Mungkin itu aja, hanya 1%-nya. Mawasala minhu ila dimaq, dari apa yang sudah mencapai ke dalam tubuhnya ketika dihisap. Kama huwa dhahirun, sebagaimana sudah tampak. Fal mu'tamad, maka yang mu'tamad kata Syarwani, bali shawab, bahkan yang benar. Manaqala au manukila, apa yang dinukil an syekhina, dari guru kami, yaitu Al-Bajuri. Wa minal aini ad-dukhanun masyhur, termasuk ain adalah dukhan yang sudah masyhur. Wa huwa musamma bitatan, ya, dan dia dinamakan at-tatan, yaitu ini tembakau, ya. Wa mithluhu, dan yang semisalnya adalah tembakau. Fayuftiru shaimu, maka batalah orang yang berpuasa, li'annahu lahu atharan yuhassu, karena dia memiliki efek atau memiliki bekas yang memang bisa dilihat, bisa diketahui, maka dia athar. Kama yushahadu fi batinil ud, sebagaimana bisa dilihat dari batang rokoknya. Wa ibaratu ba'dul hawamish al-mu'tabarah, dan ibarah dari sebagian pemberi hamish, ya, gitu, ya, yang diketahui. Wa yuftiru as-saimu bi syurbit tanbak, dan batalah orang yang berpuasa dengan mengkonsumsi tembakau atau rokok, li'annahu bi fi'li fa'ilin yalidu minhul atharu, karena dengan perbuatannya tersebut maka memunculkan athar. Waqad saraha bidzalika Syekh Ali ibnu Al-Jamal Al-Makki, ya, Ali bin Jamal Al-Makki, wa ghairihi, dan selainnya, Kal Birmawi wa Syekhul Allamah Abdullah bin Sa'id Baqashir, ya, ada Al-Birmawi, ada Syekh Abdullah Baqusyair, yang beliau wafat tahun 1076, ya, seorang faqih Syafi'i, ya, dan beliau juga mudaris di Masjidil Haram di zamannya, Wagirim, dan seterusnya. Intaha, selesai penukilan dari Asy-Syarwani. Wafaqahum Ibnu Ziyadi Al-Yamani, ya, dan juga sependapat dengan hal ini, ya, Ibnu Ziyad Al-Yamani, ya, haitsu qala fi fatawihi, di mana beliau mengatakan dalam fatwanya, wa ma afta bihil Birmawi, dan apa yang difatwakan oleh Birmawi, min annahu la yuftir, ya, bahwasanya tidak membatalkan, ya, bi wusuli dukhan ila jawfi, dengan mencapainya asap ke dalam tubuhnya. Wa taqaddama 'an Ibnu Jamal, juga sudah telah berlalu dari Ibnu Jamal wa ghairi, dan selainnya. Wa yuwafiquhu min anna ad-dukhan 'ainun yuftir, ya. Dan berpendapat, ya, setuju dengan pendapat orang yang berpendapat bahwasanya dukhan atau asap daripada rokok itu adalah ain yang membatalkan. Wa amma qaulu Syarqawi, adapun ucapannya Syarqawi fi hasyatihi, dalam hasyahnya ala tahrir, wa in kana dhahiru kalami ain shin, ya, itu adalah Ali Syubramilsi, ya, zahir kalam dari Ali Syubramilsi yaqtadi adamul iftar, ya,
itu memberikan dampak tidak membatalkan. Fahadha la yufidu anna syubra milsi yaqulu bi'adamil iftar. Ini tidak menunjukkan secara gamblang bahwasanya Ali Syubra milsi berpendapat memang tidak membatalkan sama sekali rokok ya secara khusus. Li'annal qaidah, bahwasanya karena kaidahnya apa? Anna qaulal fuqaha kalamu fulanin. Ya, bahwasanya ucapan dari seorang faqih ya menukil atau mengatakan ucapan fulan yaqtadi kadza, ya itu memberikan dampak sedemikian. La yalzamu minhu, tidak mengharuskan an yaqula bihi, orang yang mengatakan, yang menukil dan memiliki pendapat yang sama gitu. Ma'a kauni ghairihi sakitan anhu, disertai diiringi yang lain diam dalam masalah ini gitu. Amma ma'a kauni ghairihi mubayyinan hukmahu, adapun ketika yang lainnya ada yang menjelaskan hukumnya, fa mujarradu kalamihi, ya maka ketika dia mengatakan li mukhalifihi, kepada orang yang menyelisihinya, la yakunu bihi mukhalifan lidzalika, tidak otomatis dia berarti menjadi orang yang menyelisih hal tersebut, ya mukhalifan lidzalikal hukmi, ya berselisih terhadap hukum tersebut bil aula, ya, dan ini lebih diutamakan kama afta Syekh Muhammad Said Basil. Tapi intinya apakah apakah rokok ini membatalkan puasa atau tidak, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Syarqawi dalam syarah tahrirnya, ini sudah muttafaq alaih, ya pendapat dari mutaakhirin mazhab Syafi'i. Dan ini para sahibul hawas yang bersepakat atau hampir menjadi sebuah kesepakatan, ya. Bahwasanya memang ini tidak membatalkan. Ya. Bahwasanya ini membatalkan. Kenapa? Karena dia itu adalah ain bukan athar. Sebagian syurahul minhaj, ya, seperti Romli ataupun Saibun Hajar yang menyampaikan bahwasanya dukhanul bukhur itu tidak membatalkan puasa, dan sebagian hawashi, sahibul hawashi, menyampaikan bahwasanya kalamnya Ibnu Hajar atau kalamnya Romli ini kalau disampaikan implikasinya terhadap rokok, maka rokok juga tidak membatalkan. Kenapa? Karena rokok sama-sama asap gitu. Dan kata sebagian para ulama mengatakan, ya kalau diambil dari kalamnya, zahirnya kalamnya seperti itu. Dan maka di sini dibantah bahwasanya yang pertama, ain daripada dukhan ini atau asap ini memiliki ain, bukan hanya sekedar athar. Itu dibuktikan dari busa yang dia pasti akan menyisakan daripada bekas asap tersebut. Nah, jelas ain yang masuk ke dalam jauf. Ya, adapun bukhur, maka ini pemakaian untuk pemakaian luar, bukan pemakaian dalam. Ya, bukan dan memang bukan untuk dikonsumsi ke dalam tubuhnya gitu ya. Tapi, kalaupun dia memang athar, bukhur ini memang athar, ya, maka memang karena tidak terlihat sama sekali. Adapun dukhan jelas sekali terlihat di puntung rokoknya itu, ya, apalagi di busanya, maka kelihatan ada ainnya, maka dari sini membatalkan. Adapun ucapan sebagian ashabul hawashi yang menyampaikan, menjelaskan ucapannya Ibnu Hajar atau ucapannya Romli dalam syarahnya terhadap Tuhfatul Muhjad, maka disampaikan ketika seorang pemberi penjelasan itu menukil ucapan, kemudian menyampaikan implikasi dari ucapan ini adalah ucapan ini, itu tidak otomatis si pensyarah tadi atau ya si penjelas tadi memberi penjelasan berpendapat dengan pendapat itu, karena hanya menyampaikan ini implikasinya seperti ini loh gitu. Dan itu tidak ada penjelasan secara jelas dari dirinya apakah saya berpendapat seperti ini juga, tidak. Dia hanya menyampaikan. Nah, hal-hal semacam ini diketahui dari fatwa secara jelas. Dan sudah disebutkan, dan yang menjadi mu'tamad pendapatnya Al-Bajuri diikuti oleh muridnya Syarwani, dan Syarqawi bahkan menyampaikan sudah muttafaq alaih di antara kalangan ashabul hawashi bahwasanya memang ini rokok membatalkan puasa. Wallahu taala. Kemudian terakhir beliau mengatakan minha jitnabu syurbihi qad yutla'u qala an-nazim rahimahullah ta'ala, Baisan Jambas mengatakan, minha ijtinabu syurbihi qad yutlabu fi masjidin naqalahul habibu baba sili an fatawal alimi Ahmad Zaini Dahlanil marhumi wa qala fiha lam arat tasriha hukmahu fil masjidi man abaha
lakin kalamul fuqaha'i qat'ah dalla ala hurmatihi fastami'a wa hadha in hasala ma yuaddi ila adha aw takdiran li masjidi fasaunuhu illam yakun dha awla lima fihi min imtihanin yujlah dzakarahu Sayyidu Abdul Bari fi kitabil irsyadi dzil muniri fi babil i'tikafi watlub qasida wa la takun 'anil ulumi jahida. Beliau menyampaikan tentang masalah merokok di dalam masjid. Beliau mengatakan wa minha, termasuk masail minal masail ijtinabu syurbihi ad-dukhan qad yutlabu fil masjid, menjauhi mengkonsumsi rokok di masjid. Baik. Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang hukum merokok di dalam masjid, di mana beliau mengatakan qala wa minha minal masail, termasuk dari masalah ini adalah ijtinabu syurbihi, menjauhi mengkonsumsi rokok, ad-dukhan qad yutlabu fi masjid, dan ini diminta di dalam masjid. Dalam artian menjauhi rokok, tidak merokok di dalam masjid. Maka termasuk hal yang dianjurkan. Faqad naqalahul Habibu Syekh Muhammad Babasil, dinukil oleh Syekh Muhammad Babasil an fatawa Al-Alim Ahmad ibn Zaini Dahlan almarhum, dari fatwanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau adalah Zaini Dahlan, ya, mufti Syafi'iyah di Mekah di zaman beliau, wafat tahun 1304 Hijriah. Bi Karamil Mannan. Wa qala fiha, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan fi fatawihi, dalam fatwanya, lam ara, aku tidak memandang, fi ma biyadayya minal kitab, dari apa yang tampak dariku dari kitab-kitab tasriha, penjelasan secara gamblang, alifahu lil itlaq, tambahan alif sebagai batuan syair, hukmahu, atau hukum daripada aisyurb madzukir, ya, mengkonsumsi rokok, fil masjidi, di dalam masjid, man abaha, ada orang yang membolehkan dzalika, hal tersebut. Lakin kalamul fuqaha, akan tetapi ucapan para fuqaha rahimahumullah, qat'an ala hurmatihi, yang menetapkan atas keharamannya asyurba fi dzalikal masjid, yaitu mengkonsumsi rokok di dalam masjid, fastami'a takmilatan, maka dengarkanlah, ya. Wa hadza alladhi yadullu kalamuhu alaihi minal hurmah, dan hal ini yang ucapan beliau menunjukkan keharaman hal tersebut, laisa mutlaqan, tidak mutlak. Dalam artian hukum asalnya memang bukan hukum asalnya, ya, dan orang merokok di dalam masjid itu memang diminta untuk tidak melakukannya di dalam masjid. Dan hukum ini bisa menjadi haram. Ya, hukum ini bisa menjadi haram dengan syarat apa? Beliau mengatakan in hasala ma yuaddi ila adza, jika hal tersebut bisa menimbulkan gangguan, au takdiran, atau membuat kotoran di masjid, bagi masjid. Wa huwa in fuhima annahu lam yahrum idza lam yahsud dzalika. Ya. Ini difahami jika tidak haram, jika tidak sampai memunculkan hal tersebut, ya. Dalam arti meskipun tidak haram tapi tetap tidak selainnya di dalam masjid dilakukan seperti itu. Fasaunuhu in lam yakun hadza al-madhkur, ya, maka menjaganya jika tidak terjadi hal tersebut, aula, ya, lebih utama, lima fi syurbi fihi, di mana dalam mengkonsumsi rokok, fihi al-masjid, dalam masjid, min imtihanin, ya, yujla ayadhar, ya, dari bentuk merendahkan masjid, ya, karena tidak pantas masjid sebagai tempat beribadah kepada Allah kemudian digunakan untuk merokok di situ. Dzakarahu Sayyidul Allamah Muhammad bin Ahmad Abdul Bari fi kitabihil Irsyad, dalam kitabnya Al-Irsyad, syarah hasyiah dari Minhajul Qawim. Namun kitab ini tidak kita temui, ya, tidak kita temui dalam naskah manapun, ya, mungkin kitabnya mafqud, ya, wallahu a'lam. Dzil Muniri fi babil i'tikaf, yang memiliki cahaya dalam bab i'tikaf, watlub qasidan, dan carilah, ya, wala takun 'anil ulumi jahida, dan janganlah engkau menjadi orang yang mengingkari ilmu. Dalam artian hendaknya seorang alim itu selalu, atau seorang pembelajar selalu meneliti setiap permasalahan, dan itu menjadi sebuah tambahan ilmu baginya. Intinya adalah untuk merokok dalam masjid, yang pertama hendaknya dijauhi, dan karena di sini ada sisi tidak layak di masjid untuk merokok. Kemudian yang kedua, bisa jadi jatuh kepada keharaman jika sampai mengotori, ya, dan mengganggu orang yang ada di dalam masjid, seperti itu. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan qala wa minha, dan termasuk dari masalah ini, ya,
Qala an-Nadhim rahimahullah ta'ala wa minha sarful mali fihi khabith la naf'a fihi tabdhirun khabith lianna aslahu ala ma nukila 'anil bajuri makruhun qad injala wa minhal qahwatu ma'ad dukhani li zawjatin 'alaihi lil zamani fi awwalin wa thani lil halabi khilafa qawli Umar al-Busairi qad intahal ahkamu fid dukhani wa ghairihi bihamdi dzil mannani. Beliau mengatakan wa minha al-masail, termasuk masalah-masalah ini sarful mali fihi ad-dukhan, yaitu mengeluarkan harta untuk memberi rokok. Kata beliau khabith, ini perbuatan yang tercela, gitu ya. La naf'a fihi, tidak ada manfaatnya di dunia. Bahkan apa? Tabdzirun khabith. Ya, ini adalah bentuk kemubadziran, mengeluarkan harta untuk membeli rokok. Mengeluarkan harta untuk membeli rokok itu masuk kemubadziran. Kenapa? Li'anna aslahu ala ma naqala. Karena hukum asalnya sebagaimana sudah dinukil wal aliful lil itlaq anil Bajuri dari Imam Bajuri, huwal amanukila ya afan. Huwa al makruh, huwa makruhun. Hukumnya makruh. Mengeluarkan harta dalam hal yang makruh ini termasuk mubadzir, tabdzir. Qadinjala sudah jelas ya, mimma sabaqa dari apa yang sudah berlalu. Wa huwal mu'tamad, dan ini adalah mu'tamad sebagaimana yang kita sudah bahas. Ini adalah mu'tamadnya Syekh Bajuri dan banyak dari para ulama, termasuk pilihan Mbak Ihsan Jampes. Kama marra, sebagaimana sudah berlalu. Wa minha al-qahwatu ma'dukhan. Ya, termasuk masalah terakhir adalah masalah kopi dan rokok li zaujatin alaihi, untuk istri yang harus dihadirkan oleh suami. Az-zauj ya. Dalam artian kalau misalkan ada seorang istri yang biasa minum kopi atau biasa merokok misalkan. Ya. Apakah ini termasuk nafkah yang wajib bagi seorang suami, kata beliau? Yalzamani ya. Yang dua-duanya harus hadza i'tadat syurbuhuma. Ini jika wanita itu terbiasa mengkonsumsinya. Konsumsi keduanya, kopi atau merokok. Wa illa, dan jika tidak, fala ya, maka tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Itu tidak masuk dalam rumpun nafkah. Fala kama saraha bihil Bajuri, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri. Hala kaunihi, ketika Al-Bajuri ini dia wafaqa ya. Li Ibnu Qasim Al-Mahir ya. Sesuai dengan pendapatnya Ibnu Qasim Al-Mahir ay al-hadhiq, yang cerdas fi anwa'il ulum, dalam permasalahan berbagai macam ilmu. Wa hadza takmilatun lil bait, dan ini adalah pelengkap daripada bait tersebut. Fi awwali minal amrayni, ya, untuk yang pertama dari dua hal, yaitu kopi. Wa huwa luzumul qahwa ala zauj ya. Ya, kewajiban untuk menghadirkan kopi bagi si suami. Wa wafaqa aidan fi tsani, dan sesuai juga atau setuju juga untuk yang kedua, itu rokok, minhuma dari keduanya. Wa dukhan haitsu yalzamu alaihi, ya, di mana ya seharusnya bagi si suami untuk menghadirkan hal tersebut. Lil Imamil Alamah Muhammad Halabi ya, beliau adalah Muhammad Hijazi bin Muhammad Al-Halabi Syafi'i yang wafat tahun 1206 Hijriah. Hala kaunihi, ketika beliau ya khilafa qauli Sayyidi Umar Al-Busairi, berbeda pandangan dengan ucapan Sayyid Umar Al-Busairi fi adamil wujub, dalam tidak kewajiban tersebut. Qad intahal ahkamu ya, intinya untuk yang terakhir, kalau misalkan punya istri yang memang dia terbiasa mengkonsumsi kopi dan mengkonsumsi rokok, maka bagaimana? Ada khilaf di sini ya, maka ada khilaf di sini. Pendapat sebagian ulama mengatakan ya, kalau memang sudah terbiasa konsumsinya seperti itu, ya maka dia masuk nafkah wajib. Ya, masuk nafkah wajib gitu. Ya. Dan ini pendapat sebagian dari para ulama. Sebagian yang lain mengatakan tidak ada kewajiban di situ. Karena itu sifatnya hanya ya tambahan saja. Maka dia tidak ada kewajiban di situ. Wallahu taala alam. Qad intahal ahkamu, selesai pembahasan hukum ini fi amri dukhani wa ghairi, dalam permasalahan dukhan dan selainnya, minal kahwati dari kopi, wa ghairima dan selainnya, bihamdi dzil mannani, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan membaca dari kitab Syarah Manzumah Irsyadul Ikhwan. Ya, yang mana kita memang murni hanya membaca saja. Adapun kesimpulan pribadi maka tidak kami sampaikan, karena kesimpulan pribadi itu nanti implikasinya sebagai bentuk fatwa berarti. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang ada dalam kitab Irsyadul Ikhwan ini atau Syarah Manzumah Irsyadul Ikhwan. Semoga ada faedah yang bisa didapat.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya itu adalah dari diri kita pribadi dan juga dari bisikan syaitan. Adapun kebenaran semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa pada seri membaca kitab-kitab atau turath dari ulama Nusantara yang lainnya.